Semua sehat-sehat toh? Iya, Pak. Berarti mesti banyak makan, banyak istirahat, tetapi juga jangan lupa belajar. Oke. Kita kembali lagi bertemu di hari ini, pertemuan keempat, yang kita masih membicarakan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Kira-kira ada tidak yang masih ingat minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Interaksi sosial asosiatif. Ada yang masih ingat kira-kira interaksi sosial asosiatif dibagi menjadi berapa? Satu-satu siapa yang bisa? Akulturasi, iya ya. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial secara asosiatif itu ada 4. Minggu kemarin sudah kita pelajari, dan hari ini kita kembali masuk di materi yang baru. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau absensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk ketua kelas? Berapa orang yang tidak masuk? Ada yang 4 orang ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, saya minta kesediaan untuk ketua kelas bahwa kita dalam doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu, Anda mampu memberikan contoh interaksi sosial disosiatif itu seperti apa. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, Anda sebagai siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya, itu 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita sama-sama capai di hari ini, yang nanti akan kita sama-sama dengar apa yang seharusnya ingin kita capai di hari ini.
bagian A, apa yang ada di pada gambar tersebut di gambar ini dijelaskan bahwa orang-orang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Nomor 2 bagian B, mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya? Di sini kami menjawab, karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu manusia harus berinteraksi dengan lingkungan dan selalu menjaganya. Nomor 2 bagian C, apa yang terjadi jika manusia tidak berinteraksi? Di sini kami menjawab, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Nomor 2 bagian B, apa saja bentuk kehidupan manusia? Di sini kami menjawab, interaksi manusia terbagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif juga terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita mulai dari interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan disosiatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kompetisi atau persaingan, kedua konvergensi, dan ketiga pemerintahan atau konflik. Sekian dari pengumuman. Apakah ada pertanyaan atau saran? Silakan. Untuk pertanyaan pertama, pada gambar tersebut gotong royong seperti apa? Atas mereka sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Dan saat mereka sedang bergotong royong, pastinya ada interaksi sosial antara individu maupun kelompok. B. Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya? Agar kita mengenal lingkungan sekitar, manusia membutuhkan orang makhluk sosial. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama adalah konteks. Mengapa interaksi sosial itu penting? Jawab. Karena secara kehidupan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupannya agar kebutuhannya terpenuhi. A. Yaitu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jawaban. Gambar tersebut merupakan proses interaksi asosiatif yang salah satunya adalah kerjasama. Yang sedang terjadi pada gambar tersebut adalah warga yang sedang bergotong royong. Gotong royong pada dasarnya bukan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam kerjasama. Mengapa manusia harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya? Jawab. Karena manusia tidak bisa melepaskan diri dan kehidupan masyarakat, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Kehidupan manusia merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam dampak kelompok masyarakatnya. Dan bila kita tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri dengan poin C, apa yang terjadi jika manusia tidak berinteraksi? Manusia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, manusia juga bisa mati kelaparan dan kehausan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan. Maka dari itu, manusia membutuhkan interaksi untuk mendapatkan kebutuhannya. Contohnya, ketika kita ingin membeli buku tulis, kita pasti membutuhkan interaksi dengan orang tua agar membeli buku tulis tersebut. Maka dari itu, manusia butuh interaksi sosial. Proses ini terjadi apabila interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan bandar ini terwujud. Baik, terima kasih dari hasil presentasi. Adakah pertanyaan atau usul dan saran dari kelompok lain? Terima kasih atas kesempatan terhadap saya.
Seperti manusia berkomunikasi dengan sesama manusianya. Nilai-nilai norma seperti apa yang berlaku dalam proses interaksi sosial dan politik? Norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Ada lagi, adakah? Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Bersosialisasi seperti bersosialisasi itu seperti sosial. Seperti bertanya kepada saya itu termasuk bersosialisasi. Seperti sekarang. Ada lagi. Baik, terima kasih dari kami kelompok kelas. Ya, berikan aplaus. Bingung dalam benak Anda bahwa kesatuan pandangan itu seperti apa, itu juga tadi menjadi polemik tadi. Artinya ada perdebatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oke, saya mohon perhatian, perlu saya luruskan seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin tentang akulturasi. Akulturasi itu percampuran budaya. Kemarin saya tampilkan di depan para polisi nanti cari dulu itu. Itu dibangun oleh masa Hindu Buddha, ya kan? Proses kebudayaan itu berlangsung cukup lama. Dalam masa kebudayaan Hindu Buddha pada waktu itu, ketika bangsa Portugis masuk ke Indonesia, dia membawa dia punya budaya yang berbeda juga. Akhirnya jadi Borobudur itu sudah membentuk sebuah budaya yang mencampuri antara budaya Hindu Buddha dengan budaya Portugis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada yang tanya kira-kira kesatuan pandangan itu apa di dalam terjadinya kontroversi atau perbedaan pendapat. Lalu kita contohnya begini. Ketika kelas 71 mau memilih ketua kelas, ya, dua baris ini maunya Adinda, ini contoh. Dua baris ini maunya Nona Gracia. Berbeda pendapat atau tidak? Beda. Berbeda pandangan juga, ya, berbeda argumen. Dua orang loh di dalam kelas ini yang mau, kira-kira maunya siapa? Di situ terjadinya satu kesatuan pandangan. Kalau yang tadinya ada dua pandangan, yang ini mau Adinda, yang ini mau Gracia, kita harus satu pandangan. Di antara mereka berdua, menurut kita, siapa sih yang bisa jadi ketua kelas? Iya toh? Ya Pak. Kesepakatan diambil. Ketika terjadinya kesepakatan, itulah yang dikatakan sebagai kesatuan pada pandangan. Selesai? Tak? Bisa? Kelas penyisal bisa? Bisa Pak. Iya. Bapak Guru pikir itu kita punya pertemuan di hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin di antara Anda ada yang mau memberikan refleksi tentang materi ini, saya silakan. Ada yang bisa? Masih lain mungkin mau memberikan kita refleksi. Iya. Yang lain mau tenang. Iya, terima kasih. Silakan kita nafas dulu. Ada yang bisa ulang tentang kita punya materi di hari ini? Siapa bisa? Seperti biasanya tidak Pak. Jawab pakai apa? Ya. Beda. Ya Pak.
kesimpulan tentang materi hari ini. Atau yang ini juga. Silakan. Mas Bapak dan teman-teman, ini bukan kesimpulan, tapi saya mau menunjukkan bukan kelompok keempat atau kelompok lain juga. Kalau kita sudah tahu tentang apa materi yang Bapak guru kasih, jangan bertanya ulang, karena itu membuat hati pas begitu. Kayak mana? Mustahil bertanya ulang, kenapa? Iya. Karena kan kita ada mereka bilang ada usulan, jadi kita kasih usulan. Itu bukan usul tadi pertanyaan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk sebelum kita mengakhiri kita punya kegiatan proses belajar mengajar hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam pertama 7:30 dengan materi yang berbeda. Kita sudah lanjut di lembaga sosial besok. Untuk itu saya minta dengan sangat supaya dipersiapkan di rumah juga, ada HP, ada internet, bisa cari-cari apa itu lembaga sosial. Besok kita akan masuk di materi tersebut. Ya, kita dengan kita punya kegiatan belajar mengajar di hari ini. Saya minta kesediaan nanti pilih event atau pilih dia membawa kita dalam doa. Ya, terima kasih Nona Titi. Anak punya selamat siang dan selamat beristirahat. Selamat siang semuanya. Siap.